Oke Jung, di aplikasi Magic Tuner itu sekarang banyak banget fitur barunya Jung. Ada resolution changer per game, terus ada DPI changer per game, bisa nambahin game sendiri, ada mode detektornya, dan kalian bisa lihat langsung penjelasan fitur yang ada di aplikasi Magic Tuner Jung. Nah karena sekarang ini hari Rabu, ya seperti biasa Bang Ojan upload sesuatu yang baru Jung. Nah kita bikin rusuh lagi nih sebelum buka puasa. Dan sekalian ngenalin juga fitur baru di aplikasi Magic Tuner Jung. Nah fitur-fitur ini sengaja Bang Ojan rilis atas kemauan ente-ente di kolom komentar Jum. Ya selama iklan obat nyamuk ditonton sama kalian di aplikasi Magic Tuner, nah aplikasi ini bakalan terus berkembang dan terus kasih fitur-fitur menarik. Nah sekarang tugas kalian download aplikasi Magic Tuner, boleh di Google Play Store itu yang gratis. Kalau misalkan yang pro silahkan kalian download di tempat kalian berlangganan. Nah Bang Ojan bakalan jelasin apa aja yang baru dan gimana cara pakainya. Nah untuk izin aplikasi Magic Tuner biar bisa berjalan itu masih sama aja ya kayak biasanya, pakai aplikasi pihak ketiga yaitu izin Shijuku atau izin root. Nah untuk fitur yang ada di game setting ini masih sama aja ya seperti fitur yang sebelumnya, jadi nggak ada yang berubah. Mulai dari performance setting, grafik setting ini nggak ada yang berubah. Nah yang berubah itu ada di bagian depan Jum. Nah untuk fitur yang pertama di sini sudah Bang Ojan tambahin fitur baru yaitu add game. Nah misalkan di bagian list ini belum ada game yang kalian mainin, kalian bisa tambahin menggunakan fitur ini. Nah kalau misalnya kalian nggak ngerti cara pakainya, di sini ada tanda seru bisa kalian klik. Nah di sini deskripsinya atau tulisannya. Nah jadi yang kalian tambahin ke sini bukan nama gamenya, tapi nama paket game ya. Contohnya nih com.live.gametuner. Nah kalau misalkan kalian takut salah nih nambahin game nama paket gamenya, kalian bisa buka game yang kalian mainin. Nah, misalkan nih Bang Ojan contohin di sini Township. Nah, kalian klik aja info. Nah, di bagian info aplikasi itu ada nama paket game. Nah, ini kalian cukup copy aja. Nah, kemudian masukin ke sini. Kalian pastein aja, kemudian klik yes. Nah, nanti gamenya bakalan muncul di bagian bawah Jum. Nah kalau misalnya kalian sudah nambahin tapi si gamenya itu nggak muncul di bawah, yang pertama gamenya itu nggak mendukung aplikasi Magic Tuner. Terus yang kedua, nama paket yang kalian masukin itu bukan jenisnya game, melainkan platform. Nah jadi untuk fitur yang add game ini buat nambahin list game yang ada di bagian bawah sini. Nah terus untuk fitur yang kedua, nah di sini Bang Ojan sudah tambahin yang bernama resolution changer. Nah di sini ada beberapa fitur. Di saat kalian klik, nah di sini ada peringatan ya. Soalnya merubah resolusi dan DPI itu bisa bikin si layarnya itu kekecilan atau mungkin terlalu besar. Jadi Bang Ojan kasih peringatan kalau misalnya kalian mau setting di bagian resolution changer ini ya kalian tanggung dengan resiko kalian sendiri. Tapi untuk angka yang Bang Ojan setting nih di aplikasi Magic Tuner itu termasuk angka yang aman dan HP kalian itu masih bisa ditekan. Nah, sebelum kalian setting di fitur yang agak ngeselin ini udah kayak si dia yang balasnya lama. Nah, di sini Bang Ojan ada tips penting yang bakalan Bang Ojan bagiin nih. Nah, yang pertama kalian buka dulu aplikasi setelan. Kemudian kalian gulir ke bawah dan pilih sistem dan kalian buka aja fitur developer option. Nah, di sini kalian harus aktifin fitur USB debugong. Lah, kenapa emang harus diaktifin? Oke. Nah kalau misalkan kalian salah nih ya setting resolusi dan DPI dan layar HP kalian itu nggak bisa dipencet. Nah kalau misalkan USB debugong ini aktif, kalian masih bisa reset DPI dan resolusi itu pakai 2 HP atau pakai komputer tanpa harus reset data. Jadi kayak gitu Jum. Nah pastinya di sini harus aktif. Nah sekarang kita balik lagi ke fiturnya. Nah di sini kalau misalkan udah kayak gini kalian klik aja continuous. Nah di sini ada beberapa pilihan. Nah untuk default ini maksudnya bukan angka defaultnya HP. Tapi kalau misalkan kalian pilih yang default artinya kalian nggak milih resolusi. Terus untuk di bawahnya di sini ada 420, ada 720 dan ada 1080. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai resolusi ya kalian pilih default. Kalau misalkan kalian mau nurunin ya kalian tinggal pilih salah satu ini. Nah misalkan nih kita pilih yang 720p. Nah di sini bakalan ada muncul pilihan DPI. Nah ini untuk default sama kayak resolusi, artinya nggak pakai kalau misalnya kalian pilih default. Dan untuk di bawahnya ini
angka resolusinya. Misalkan nih, Bang Ojan mau pilih yang 380. Nah, kita klik 380, kemudian kita jalankan gamenya. Nah, nanti untuk si gamenya nanti bakalan berjalan otomatis dan si resolusi layar itu bakalan berubah. Nah, nanti di bagian notifikasi itu bakalan muncul kayak gini. Ini untuk mendeteksi. Jadi kalau misalkan ini hilang, nanti si layarnya itu bakalan balik lagi ke default. Nah, di sini kan untuk layarnya udah dikecilin ya, udah milih. Nah, misalkan nih kalian tutup si gamenya dan si aplikasinya, nanti layar bakalan balik lagi ke normal atau ke layar default lagi. Dan ya tinggal kalian setting ulang lagi di bagian resolusi. Jadi untuk resolusi ini hanya akan aktif di saat gamenya lagi dibuka. Tapi karena di sini kan fiturnya masih tahap beta ya, jadi belum stable. Ya mungkin ada beberapa HP Android yang agak ngebug ya, contohnya pas dibuka gamenya itu gamenya nggak kebuka, atau mungkin pas dijalanin gamenya tiba-tiba mental sendiri. Kalian bisa kirim aja ke Gmail untuk error-error yang kalian temuin di aplikasi Magic Tuner yang terbaru. Ya Bang Ojan sih berharap aplikasi ini stable dan gak ngebug di HP kalian. Jadi untuk resolusi kalian udah ngerti ya, jadi setiap si gamenya ditutup, resolusi bakalan balik ke normal. Kalau misalkan nggak balik ke normal, kalian bisa reset menggunakan command prompt ya, contohnya pakai Driven atau pakai komputer. Nah, terus untuk fitur yang selanjutnya nih ya. Nah, di sini ada buletan merah. Nah, buletan merah ini config. Jadi kalau misalkan merah artinya nggak aktif. Kalau misalkan hijau artinya aktif. Nah, di sini untuk modenya di sini nggak aktif. Nah, jadi buletan merah ini berlaku untuk grafik downscale, FPS, dan native rendering. Nah, sedangkan game driver dan resolution changer itu nggak masuk. Nah, misalkan nih di sini kan posisinya off atau nggak aktif. Nah, Bang Ojan pilih Genshin, kemudian kita pilih grafik downscale dan kita pilih salah satu angka aja ya. Kita pilih yang 0,6. Nah, di sini eksekusinya sedang berjalan dan sudah berubah menjadi hijau. Yang artinya config untuk game Genshin ini sudah aktif, sedangkan untuk yang di bawahnya ini nonaktif. Jadi untuk fitur detektor ini, misalkan kalian keluar game, keluar aplikasi dan kalian masuk lagi ke aplikasi Magic Tuner, dan kalian bisa tahu config di salah satu game yang kalian mainin itu sedang aktif apa enggak. Jadi hijau itu aktif dan merah itu nonaktif. Nah, terus untuk fitur yang selanjutnya, nah di sini kan fitur di aplikasi Magic Tuner banyak banget ya, dan kalau misalkan dijelasin satu persatu ini butuh waktu juga, dan Bang Ojan juga emang udah ngejelasin semua fitur ya, termasuk fitur yang ada di dalamnya. Nah, buat kalian yang masih belum paham dan pengen tahu nih fitur ini fungsinya buat apa, kalian bisa klik aplikasi atau ini untuk panduan aplikasi. Kalian tinggal klik aja, nanti bakalan muncul video di bawahnya. Nah, ini video yang sudah Bang Ojan jelasin. Nah, kalau misalkan kalian mau nyari video yang spesifik, contohnya tentang FPS atau tentang rendering, ya tinggal kalian klik aja di bagian ini ada tanda panah. Kalian klik, nah tinggal kalian cari. Pengen nyari fitur apa yang mau kalian tonton. Misalkan kalian nonton fitur B. Nah, kalian tinggal klik aja. Kalian bisa langsung cek gimana cara Bang Ojan jelasin, terus cara pakainya dan cara settingnya. Nah, kalau misalnya mau nutup tinggal kalian klik aja area di luar dari video. Nah, jadi kayak gitu juga. Ya, Bang Ojan harap sih untuk fitur-fitur yang terbaru ini kalian bisa nyaman, nggak ngebug, dan aplikasinya bisa stabil, nggak ada error apapun. Ya, Bang Ojan harap sih kayak gitu. Tapi kalau misalkan emang ada yang error atau mungkin segala macam lah yang emang nggak normal di HP kalian, kalian bisa kirim aja lewat Gmail.